Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di dalam pelajaran teknik listrikan otomotif. Pada pagi hari ini saya akan memperagakan cara memeriksa, cara mengukur relay langsung di mobil. Jadi ada banyak relay yang ada di tangan saya ini, yang seperti ini, dan yang seperti ini. Jadi masing-masing relay memiliki nomor-nomor terminalnya masing-masing, ya. Salah satunya relay yang paling umum dipakai di mobil, di Avanza, Daihatsu ya seperti ini. Jadi untuk relay yang seperti ini, kaki yang berwarna perak ini adalah terminal 1 dan 2. Ya, saya ulangi. Yang berwarna perak ini adalah terminal 1 dan 2. Sedangkan yang berwarna oranye atau tembaga ini adalah untuk kaki 3 dan 4. Ya. Kemudian relay berikutnya ada yang seperti ini, ya. Jadi untuk relay yang seperti ini yang berwarna tembaga ini adalah kaki 87 dan 30. Jadi 87 dia berbeda sendiri tidur, ya, ini 30. Sementara yang berwarna kuning atau tembaga ini kuningan, inilah kaki untuk 85 dan 86, ya. Jadi kemudian untuk relay yang model lama, relay model lama ini sudah jarang dipakai, tapi untuk mobil-mobil lama seperti Kijang 5K dan sejenisnya itu masih menggunakan relay seperti ini. Jadi ada 4 terminal juga. Yang paling pinggir itu berwarna kuning itu adalah kaki 1 dan 2. Yang di sebelahnya berwarna tembaga adalah untuk kaki nomor 3 dan 4. Jadi itu pengenalan untuk kaki relay. Jadi fungsi relay ini salah satu diantaranya adalah sebagai saklar otomatis pada kendaraan, baik itu di roda 2 maupun roda 4. Dan fungsi berikutnya adalah untuk mencegah drop tegangan atau turun tegangan ketika tegangan baterai rendah. Baik, jadi menguji relay ada beberapa cara. Bisa kita gunakan dengan multitester analog ataupun digital. Kalau kita menggunakan multitester yang digital, kita set selektor multitester pada posisi ohmmeter. Posisi ohmmeter, kemudian kita atur ringnya pada posisi ohmmeter. Posisi ohmmeter. Selanjutnya kita cek dulu apakah multitester ini berfungsi atau tidak dengan menyentuhkan probe merah dan hitam sehingga dia menunjukkan angka yang sebenarnya adalah 0000. Oke, kita lanjut. Jadi kalau sudah kita yakin multitesternya baik, kita sudah bisa mengukur relay ini dengan menggunakan multitester analog. Jadi dengan menyentuhkan terminal 1 dan terminal 2 akan kita baca, dapatkan hasilnya seperti itu. Ya. Jadi seandainya tidak ada angka di sana, itu menandakan bahwa relay ini putus. Karena terminal 1 dan 2 itu adalah gulungan untuk membangkitkan atau mengaktifkan relay ini, ya. Tuh. Kemudian juga untuk relay yang seperti ini kita tinggal menyentuhkan terminal 85 dan 86. Ya. Kita akan melihat ada angka di sana, tinggal membaca. Jadi untuk pengukuran relay, baik yang relay seperti ini, mau yang ini ataupun yang relay bulat, itu tidak masalah. Walaupun terbalik-balik kita buatkan terminal multitesternya positif negatif, itu tidak masalah, ya. Tetap juga menunjukkan hasil yang sama. Oke, itu untuk relay yang peta. Kemudian selanjutnya untuk relay yang seperti ini kita sentuhkan di terminal 1 dan 2, ya. Kemudian di sini apakah dia menunjukkan hubungan? Nah, oke. Menunjukkan hubungan. Jadi seperti itu mengukur relay dengan menggunakan multitester
digital. Kalau kita menggunakan multitester analog ya, kita arahkan selektor pada posisi kali 10. Kita arahkan pada posisi kali 10. Lebih dahulu kita cek multitesternya, apakah multitesternya berfungsi atau tidak. Ya. Jadi kita mengkalibrasi multitester. Jadi membuktikan bahwa multitester berfungsi, jarumnya bergerak ke sebelah kanan. Kita set dulu ke posisi 0 dengan memutar adjuster. Ya, adjusternya penyetelnya ke posisi 0. Jadi seperti ini cara menggunakan multitester analog ya. Jadi kita tinggal mengukur terminal yang tadi. Ya, terminal 1 dan 2. Jarumnya akan menunjukkan hubungan. Jadi kita tinggal membaca ya. Jadi sebenarnya di sini kalau untuk relay yang umum dipakai itu tahanannya sekitar 60 ohm ya. Maka kita gunakan kali 10. Berapa angka yang di sana dikalikan 10. Kalau di angka 6 dikalikan 10 menjadi 60 ohm ya. Kemudian kita tukar relaynya juga di terminal yang sama ya. Terminal yang sama minimal 86 ya. Jadi begitu juga untuk relay yang biasa dipakai di mobil Avanza atau Xenia dan sejenisnya. Hampir semua mobil sekarang sudah menggunakan relay-relay seperti ini ya. Kita tinggal menyentuhkan saja. Oke. Jadi seperti ini cara mengukur relay dengan menggunakan multitester, baik multitester digital maupun multitester analog. Selanjutnya, jika kita tidak memiliki alat ukur seperti ini di rumah, kita ingin membuktikan apakah relay ini berfungsi atau tidak, kita bisa gunakan kabel penyambung ya, kabel penyambung seperti ini. Jadi kita langsung ke baterai ya. Jadi kita jepitkan satu kabel di terminal negatif, satu kabel lagi di terminal positif ya. Satu terminal negatif, satu terminal positif. Jadi boleh terbalik-balik untuk pengujian dengan tegangan baterai. Ini kita tinggal sentuhkan ke terminal 1 ataupun 2 ya. Kemudian yang negatifnya kita dekat sentuhkan kemari. Akan terdengar bunyi. Itu menandakan relaynya bagus. Jadi begitu cara pengujian relay dengan menggunakan tegangan baterai. Jadi kita pegang bodinya ini akan terasa getaran dengan kita menyentuhkan ini ya. Baik, begitu juga relay yang seperti ini ya. Kita berikan tegangan di terminal 86, masanya di 85. Akan terdengar bunyi ketukan ya. Jadi sama semua. Begitu juga dengan untuk relay yang relay bulat, kita berikan tegangan terminal 1, satu lagi di terminal 2. Ini dulunya bersentuhan ya. Nah, oke. Jadi itu menguji relay dengan menggunakan tegangan baterai ya. Nah, kalau kita ingin yakin bahwa relay ini berfungsi dengan sempurna, kita bisa menggunakan lagi cara yang berikutnya ya. Sama juga dengan yang tadi ya. Ini untuk pengujian relay dengan lebih sempurna. Ini sudah kita siapkan kabelnya ya. Kita jepitkan ke terminal positif baterai. Nah, yang ini satu kita hubungkan ke terminal salah satu, baik 1 ataupun 2. Yang satu lagi ke terminal 3 ya. Ulangi, salah satu dari terminal positif ini kita jepitkan di terminal boleh 1 boleh 2. Yang satu lagi boleh 3 boleh 4, tidak masalah kalau untuk pengujian ya. Jadi ini kita sentuhkan ke terminal 3, 1 dan 3 ya. Tinggal supaya tidak beradu, kita sentuhkan ke terminal 4 aja ya. Nah, seperti ini.
Selanjutnya ini bebannya ya. Ini kita dipitkan ke terminal negatif baterai. Oke. Terminal negatif ya. Nah, tadi kan setiap relay ini butuh positif, butuh negatif. Nah, ini yang negatifnya, ini kan sudah tersambung ke negatif ya, tersambung ke negatif, terhubungkan ke terminal 1. Ini adalah bebannya ya. Apakah itu nanti klason, relay, lampu, segala macam hal yang membutuhkan relay, inilah beban bola lampunya ya. Jadi kalau relay itu baik, lampunya akan menyala. Oke, jadi seperti itulah cara menguji relay dengan menggunakan tegangan baterai ya. Kita coba kembali ya, kita ulangi lagi biar anak-anak kami paham. Jadi ini kita cabut. Yang pertama ya, 2 terminal diberikan kepada relay ini. Satu di terminal 1, boleh juga di terminal 2, tidak masalah itu ya. Yang satu lagi boleh di 3 ya. Kemudian yang negatif baterai ya, ini dia minta negatifnya ya, kita sentuhkan ke yang negatif. Oke. Kemudian bebannya ya. Nah, jadi jika lampu menyala menandakan bahwa relaynya berfungsi dengan sempurna. Kalau dengan cara yang pertama tadi itu hanya menguji kemagnetannya, hanya 2 terminal saja, terminal 1, 2 atau 86 dengan 85. Tapi dengan 4 terminal yang kita hubungkan dengan kabel, ini memastikan 100% bahwa relaynya berfungsi dengan baik ya. Demikian untuk pengujian relay dengan menggunakan tegangan baterai. Kemudian kita contohkan satu lagi untuk relay yang ini ya, yang biasa umum dipakai dengan kondisi terbedaannya adalah 30, 87, 85, 86, sama dengan yang tadi. Positifnya ya, positifnya salah satu dihubungkan ke terminal 86, satu lagi ke 30 ya. Yang negatif ya, kita hubungkan ke terminal 86 ya. Kemudian beban kita hubungkan ke terminal 87. Oke. Jadi memastikan relay bekerja dengan sempurna. Demikian pada anak-anak kami di manapun berada ya. Jadi beginilah cara menguji relay. Pertama tadi dengan menggunakan multitester analog dan digital. Yang kedua dengan menggunakan tegangan baterai. Demikian informasi ini semoga berguna pada anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, supaya bisa dipahami dan dicontoh dan dicoba cara seperti ini. Terima kasih. Nah.